Shalom teman-teman, keluarga House of Praise yang aku kasihi. Malam ini malam yang spesial karena sebelumnya kita di minggu-minggu sebelumnya kita sudah banyak berdiskusi di dalam kitab Imamat. Sekarang kita sudah mulai masuk ke kitab Bilangan dengan tema sensus dan tempat perkemahannya. So, teman-teman stay tune sampai kurang lebih 2 jam ke depan. Kita akan sama-sama menangkap apa sih yang menjadi rema yang Tuhan ingin sampaikan ke masing-masing hidup kita. Mari kita berdoa sama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita doakan kepada Santo Rafael. Ya Tuhan, dalam kebaikan-Mu yang tak terlukiskan, Engkau telah menjadikan Santa Rafael yang mulia sebagai pelindung umat-Mu dalam perjalanan. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu agar kami dapat dituntunnya di jalan keselamatan dan memperoleh pertolongannya saat jiwa kami dalam bahaya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita sama-sama menyimak Katekismus Gereja Katolik nomor 138 sampai 141, artikel 3 Kitab Suci, ke-46 buku Perjanjian Lama dan ke-27 buku Perjanjian Baru. Sebentar. Diakui dan dihormati oleh gereja sebagai diilhami. Keempat Injil menduduki tempat sentral karena Yesus Kristus adalah pusatnya. Kesatuan kedua perjanjian mengalir dari kesatuan rencana dan wahyu Allah. Perjanjian lama mempersiapkan yang baru, sedangkan yang baru menyempurnakan yang lama. Kedua-duanya saling menjelaskan, kedua-duanya adalah sabda Allah yang benar. Kitab-kitab ilahi seperti juga tubuh Tuhan sendiri selalu dihormati oleh gereja. Kedua-duanya memelihara dan mengarahkan seluruh kehidupan Kristen. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang untuk menerangi jalanku. Bacaan diambil dari Bilangan bab 1, ayat 1 sampai Bilangan 2, ayat 34. Sensus dan tempat perkemahannya. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua, sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel, yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elizur bin Shedeur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Zurijadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netanel bin Zuar. Dari suku Zebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedazur dari suku Manasya. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. Dari suku Dan, Ahiezer bin Amishyadai. Dari suku Asher, Pagiel bin Okran. Dari suku Gad, Eliasaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka,
Maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.000 orang, 500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsilah Bani Isakar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Ketika silsilah Bani Zebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manasya disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasya ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asyir disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asyir ada 41.500 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Tapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel harus berkemah masing-masing di tempat perkemahannya, dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tapi orang Lewi harus berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah supaya umat Israel jangan kena murka.
Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci tempat hukum itu, maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat mereka. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda. Menurut pasukan-pasukan mereka, pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar. Pemimpin Bani Isakar ialah Netanel bin Zuar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Kemudian suku Zebulon, pemimpin Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Mereka lah yang terdahulu berangkat. Panji-panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Ruben ialah Elizur bin Sedur. Pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumiel bin Zuri Syadai. Pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Kemudian suku Gad, pemimpin Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Pasukannya terdiri dari 45.650 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada 151.450 orang. Mereka lah yang nomor 2 berangkat. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi di tengah-tengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat, masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Panji-panji laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka adalah di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. Pasukannya terdiri dari 40.500 orang yang dicatat. Di dekatnya ialah suku Manasye. Pemimpin Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur. Pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. Kemudian suku Benyamin, pemimpin Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Pasukannya terdiri dari 35.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada 108.100 orang. Mereka lah yang nomor 3 berangkat. Panji-panji Laskar Dan adalah di sebelah utara menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Dan ialah Ahiezer bin Amishyadai. Pasukannya terdiri dari 62.700 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asyir. Pemimpin Bani Asyir ialah Pagiel bin Okran. Pasukannya terdiri dari 41.500 orang yang dicatat. Kemudian suku Naftali, pemimpin Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Kemudian pasukannya terdiri dari 53.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Dan ada 157.600 orang. Mereka yang terkemudian berangkat menurut panji-panji mereka. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukannya ada 603.550 orang. Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat, masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Baik teman-teman, jadi tadi adalah bacaan yang penuh dengan statistik-statistik dan angka-angka. Tapi kita mari sama-sama lihat kembali overview dari kitab bilangan ini. Kitab bilangan ini nantinya akan dibagi menjadi 5 bagian. Part pertamanya ini yang kita sudah dilingkari merah. Itu kita akan membahas tentang di dalam Padang Gurun Sinai, dan salah satunya adalah itu tentang sensus dan pengaturan kemah-kemahnya suku-suku Israel. Lalu juga nanti ada hukum ritual,
Kemudian kita akan mempelajari lebih lanjut dalam perjalanan mereka. Lalu part ketiganya juga akan masuk ke padang gurun Paran sampai nantinya ada di dataran Moab. So, teman-teman, ini akan banyak rema-rema yang kita akan sama-sama tangkap bersama ya, sama beberapa minggu ke depan. Baik, secara peta teman-teman, ini ada tanda panah di nomor 9 ini. Kurang lebih bangsa Israel ada di sini saat kita bilangan ini dicatat. Masih ada di padang gurun Sinai, teman-teman. Kalau di zaman modern sekarang namanya Provinsi Sinai Selatan di Mesir. Jadi ini salah satu part yang kita juga tunggu-tunggu bagi teman-teman yang ingin memberikan kesaksian maupun sharing, atau juga teman-teman bingung nih, wah, kapan lagi kan kita menyimak kitab bilangan yang penuh dengan angka-angka itu. Apa yang bisa kita pelajari dari Yesus pertama bangsa Israel, lalu juga apa yang bisa kita pelajari dari posisi perkemahan suku-suku Israel. Silakan teman-teman bagi yang ingin membagikan, ingin eh tiba-tiba tergerak sesuatu, tiba-tiba muncul di pikiran, itu suatu tanda, aku meneguhkan itu sebuah tanda-tanda dari teman-teman yang ingin men-sharingkan. Langsung saja raise hand atau di chat, di kolom chat juga silahkan. Yes. eh Boleh silahkan, yang namanya Samsung S99i. Silahkan, silahkan. Open mic-nya. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom, shalom. Saya mau menggarisbawahi tentang sensus ya. Seperti kita ketahui kan ini ala Bapa meminta ya, nyuruh lah kalau bahasa sehari-harinya nyuruh Musa untuk melakukan sensus ya. Ini kita coba bandingkan dengan Daud juga yang pernah nyuruh si Yoab ya, panglimanya untuk sensus kan. Di situ Tuhan murka kan. Jadi apa yang saya tarik di sini adalah sesuatu yang disuruh Tuhan dengan sesuatu yang bukan disuruh Tuhan gitu. Kalau Daud melakukan sesuatu yang tidak disuruh Tuhan gitu. Dan apa yang saya garis bawahi adalah jadi segala sesuatu sekecil apapun ya konteksnya itu baiknya kita tanya Tuhan, boleh nggak begini gitu. Kadang-kali ya kita memakai hikmat kita. Daud merasa dia udah jadi raja kan, cakupan wilayahnya udah cukup banyak dan ya mungkin nggak salah menurut logikanya Daud sebagai raja dan sebagai manusia ya. Tapi ya itu Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan, itu jauh berbeda. Dia memikirkan A, kita memikirkan mungkin B gitu ya. Jadi itu yang saya garis bawahi sih mengenai perihal sensus gitu. Segitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, luar biasa. Dari bacaan yang penuh dengan angka-angka bisa terpikir bahwa, oh iya ya, kita harus selalu semuanya itu tanya ke Tuhan dulu. Karena kita tidak boleh mengandalkan hikmat manusia, lebih harus mengandalkan hikmat Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak, terima kasih sharingnya. Dari Chris, janji Tuhan kepada Abraham tentang memberi keturunan banyak tergenapi ya. Yes. Betul. Yang ini salah satu janji yang sudah digenapi, termasuk buat Abraham juga. Dulunya pernah diberitahu bahwa, oh iya, nanti anak-anak kamu, keturunan-keturunanmu 400 tahun dijajah loh, gitu.
itu pun tergenapi. Tapi yang lebih mulia adalah bahwa Dia yang memberikan janji dan penglihatan itu sangat mulia di dalam rencananya. Terima kasih, Chris, untuk chattingnya. Boleh juga kalau mau open mic jika ingin menambahkan lagi. Yes, bagi teman-teman lain yang ingin men-sharingkan, dipersilahkan. Memang sensus ini menarik karena ternyata yang kita, kalau di zaman sekarang kan kita ini ya, kayaknya agak jarang, atau paling enggak kayaknya semenjak pandemi nggak terlalu denger-denger lagi gitu soal sensus. Dengernya soal soal 14 Februari tahun depan. Paling case-nya itu. Tapi kalau soal sensus belum terlalu gitu kan. Tapi ternyata sensus ini ternyata sudah ada dari zaman kuno, dari zamannya Opa Musa gitu lah ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin, eh, boleh juga bertanya jika, waduh, tadi ko Ricardo bacain kitabnya bikin ngantuk nih gitu. Angka semua nggak ada yang masuk gitu. Tapi boleh silakan langsung tanya aja. Dan tidak ada yang memalukan ya di dalam mempelajari Alkitab. Kita semua sama-sama belajar. Nggak ada yang lebih ahli. Adanya kami mempelajari lebih dulu, iya. Tapi nggak belum tentu kami lebih ahli juga. Jadi jangan malu, langsung aja raise hand atau open mic aja silahkan. Halo, halo. Ya, aku boleh deh dikit. Banyak juga boleh. Hmm, menarik nih ya. Kitab Bilangan ini yang mungkin banyak dari kita bingung ya tentang kitab Bilangan ini karena begitu banyak angka-angka. Ya, wah ini eh, nggak mudah gitu ya untuk dicerna sampai sedetail itu juga. Tuhan ngasih tahu eh, apanya angka-angkanya atau apanya gitu ya. Tapi pasti eh, ada sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari kalau menurut aku ya, apalagi bicara soal di sini, bicara soal sensus pertama bangsa Israel. Nah, buat apa gitu ya? Kalau bisa dibilang apalagi sekarang lagi heboh-hebohnya nih tentang Israel lagi ya. Nah, kenapa? Ada apa dengan sensus ini gitu? Nah, eh, bicara soal sensus kan pasti kita tahu ya, kita juga pernah ya pasti di sensus oleh Pak RT, Pak RW gitu ya untuk menyusun data kira-kira di area tempat tinggal kita ada berapa kepala keluarga, berapa eh, ibu, anak, kepala keluarganya berapa gitu. Walaupun mungkin tujuannya bisa macam-macam, bisa untuk bagi-bagi kayak kemarin bansos itu kan ada ya. Bisa juga untuk ya kalau kalau sekarang mau heboh-heboh mau pemilu pasti dari bulan-bulan lalu, bukan bulan lalu, pokoknya dari awal-awal tahun ini pun udah ini ya, udah kita udah disensus. Kalau di daerahku sih udah disensus, bahkan ditandai di rumahnya kalau ini udah disensus gitu, untuk mengukur dari sini berapa nanti yang ikut untuk pemilihan gitu ya. Jadi tidak untuk mendata secara akurat sebenarnya ya, berapa orang di sini. Nah, mungkin kalau em, apa namanya, kalau bangsa Israel saat itu bikin sensus pasti ada sesuatu gitu ya, pasti ada maknanya. Dan salah satu tujuan sensus itu kan untuk kita bisa mengukur nantinya, untuk bisa mengukur eh, berapa orang nih, mengukur apa ya? Mungkin mungkin bisa juga untuk mengukur seberapa
ya kalau kita lihat kalau yang sekarang terjadi itu kan gini, yang sekarang ini untuk mengukur ibu-ibu di daerah ini berapa orang yang sakit, berapa orang yang kayak dulu, berapa orang yang kena COVID. Jadi bantuan tuh bisa dibantu biar didata kekurangannya apa, kemampuannya kayak gimana di daerah sini, biar semua mendapat penghidupan yang layak, biar semua orang tertolong. Tapi mungkin di bangsa Israel saat itu mungkin didata karena punya tujuan yang lebih besar dari itu, gitu ya. Dan sampai sebegitunya Tuhan menyuruh gitu ya untuk bikin sensus gitu, supaya ya tadi sebenarnya spoilernya udah dikasih tahu sih oleh oleh suamiku juga gitu ya. Nah, dan itu semakin meyakinkan gitu, oh sampai segitunya. Nah, saking nggak sabarnya aku dengan apa yang nanti akan akan diseringkan. Oh, sedahsyat itu. Jadi maksudnya sensus ini merupakan hal yang hal yang paling penting kalau menurut aku untuk kita bikin strategi gitu ya. Ya entah apapun itu strateginya, entah strategi pangan kah, entah strategi pendidikan kah, ekonomi kah, segala macam. Kalau yang relate dengan keadaan kita sekarang, apalagi mau pemilu ya berapa orang, supaya tidak ada kecurangan, supaya tidak ada apalagi yang tidak terbagi, supaya tidak ada A, B, C, dan D, hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah, kadang-kadang di sensus pun kadang-kadang orang masih juga ada yang nggak jujur gitu ya. Nah, ini penting sekali sensus ini gitu. Bahkan di keluargaku sendiri, bahkan orang tuaku sendiri itu mensensus tuh anak-anaknya, yang ini si A, si B, si C gitu. Ini kemana, ini apa gitu. Nah, itu dilakukan ya memang penting gitu. Untuk apa? Supaya kita tahu semua dalam kondisi baik-baik saja. Mana yang kurang dibantu, mana yang berlebih menolong yang kekurangan gitu ya. Jadi kalau bicara soal sensus itu bicara sesuatu yang memang harus kita lakukan sebelum untuk suatu rencana yang besar gitu ya. Untuk agar tidak terjadi huru-hara. Nah, kalau di sini Israel sensus pasti ada sesuatu yang besar. Apakah yang besar itu? Nah, nanti mungkin akan dijelaskan di ini ya, akan dijelaskan di Jazz lebih lanjut. Dan itu sesuatu yang penting juga gitu. Apalagi bangsa Israel saat itu Tuhan suruh berperang kan, Tuhan suruh melakukan banyak peperangan sana sini untuk bisa memenangkan peperangan. Ya kalau bangsa Israel saat itu tidak taat sama Tuhan, wah bahaya. Dia nggak tahu kekuatan dia seberapa besar. Ya kayak sekarang aja bangsa Israel, bangsa yang kecil kok dibilangnya, tapi dia berani-beraninya bikin perang dunia. Bayangin, lawannya dunia loh ya, bukan dia sendiri gitu. Dia sendiri, negara sendiri, tapi melawan dunia ini akhirnya. Karena ini yang terjadi gitu. Jadi kalau dia nggak punya kekuatan yang besar, I don't think so Israel itu sampai segitunya berani perang. Nah, pasti ada sesuatu yang besar gitu ya. Bukan maksudnya pro Israel, saya juga nggak menyetujui sikapnya yang sebrutal itu gitu ya. Cuma ya ini yang perlu kita pelajari gitu ya. Ini yang perlu biar tadi yang kayak tadi itu kata si Mas Samsung tadi bilang itu apa-apa tanya Tuhan. Kita perlu bertanya sama Tuhan. Nah, tapi perlu bertanya sama Tuhan, tapi bagian kita tuh juga lakukan gitu. Jangan bertanya sama Tuhan, menyerahkan segala sama Tuhan, tapi kita tidak menyelesaikan tugas kita gitu ya. Itu juga bahaya. Bagian kita apa? Mensensus. Nah, soal menang perang atau apa perang itu urusannya Tuhan gitu. Bagian kita cuma taat. Memang kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita pasti menang. Tapi bagian kita juga kita lakukan. Gitu. Kalau mau sharing boleh nggak sih sharing lagi nih? Nah, kalau mau sharing tuh gini, hari ini luar biasa menurut saya karena suami saya deadline-nya hari ini. Karena aduh, peperangannya luar biasa lah. Dia deadline hari ini. Wah, dari malam sampai kemarin kemarin juga ada JR Jazz ini gitu ya. Wah, dia banting tulang lah pagi-pagi yang nggak biasa-biasanya bangun dia secepat itu dia bangun terus ngerjain lagi deadline-nya dan segala macam. Karena hari ini deadline terakhir untuk masukin untuk lanjutan sidang keduanya gitu. Dan itu juga kan nggak mudah ya. Wah, teman-teman kalau yang mau studi lanjut tanya Tuhan lah terlebih dahulu gitu ya. Jangan mencoba peperangan sebelum berperang. Kalau mentalmu nggak sekuat baja, janganlah. Kalau kita ini mental kita nggak sekuat baja sebenarnya. Cuma dipaksakan aja lah, berserah orang kata Tuhan perang ya perang aja lah. Padahal senjata kita ya coba aja lutut gitu. Nah, jadi hari ini peperangan tuh hebat banget lah ya. Sampai aku juga kayak kasihan juga jadinya.
Nah, tapi akhirnya ya dia coba pesan gini, ya kita lakukan bagian kita, selebihnya ya terserah Tuhan ya, berserah sama Tuhan gitu. Nah, dia udah lakukan bagiannya, dia udah kerjakan semaksimal yang dia bisa dari dari kemarin sampai hari ini, sampai mau berangkat siang tadi pun masih juga dikerjain. Aku yang deg-degan, dia yang mau berperang, aku yang deg-degan di rumah gitu ya, mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi ya tetap kita berserah sama Tuhan, kehendak Tuhan gitu. Jangan memaksakan, jangan kita jadi orang yang pahit hati gitu ya. Penyakit hati lah, pahit hati, kecewa, marah, berekspektasi, enggak. Lakukan aja bagian kita, selebihnya biar Tuhan yang bekerja gitu kan. Pasti pasti Tuhan pasti lakukan lebih baik dari apa yang pernah kita bayangkan. Pokoknya kejadian hari ini tuh banyak banget lah Tuhan ngajarin. Pagi-pagi aku bangun pun banyak Tuhan kasih tahu ABC, apa? Oh, eh, Tuhan kasih tahu ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu kerjakan. Ini kita punya persoalan yang kita mau doa juga ya, dan tadi pagi baru menemukan jawabannya, bahkan bahkan Bertus juga nggak tahu tuh jawabannya apa, tapi dia udah ketawa-ketawa aja kalau aku udah cerita soal apa, dia ketawa-ketawa, padahal dia juga nggak tahu apa yang mau ku sampaikan, tapi dia ketawa aja kok, dia merasa menang ya, gitu juga dalam hatiku gitu. Berarti emang kok kenapa kamu ketawa? Aku bilang itu, iya, ya nggak tahu, aku lucu. Padahal aku belum belum cerita detail gitu, baru aku tadi kayak gini menurut Tuhan gini, dia udah ketawa aja gitu. Cuma ya berarti perkataan Tuhan tuh mengandung mengandung sukacita ya, mengandung damai dan sejahtera gitu. Nah, karena setiap kali aku cerita apapun ke Bertus, itu nggak pernah ada solusi dari dia gitu, nggak pernah ada, oh ABC itu nggak pernah ada solusi gitu. Dia membiarkan aku berpikir sendiri, bergumul sendiri. Aduh, kalian berpikir ribuan kali lah kalau mau nikah sama dosen ya. Aku tuh jadi kayak apa? Jadi kayak eh, mahasiswa yang baru masuk kuliah gitu. Dia disuruhnya aku berpikir sendiri, cari sendiri, nggak ada solusi dari dia, nggak ada apa-apa, nggak ada bantuan apapun, berpikir nggak ada sama sekali, nggak ada. Ya, dia disuruhnya aku bergumul sendiri, ini sendiri, berdoa sendiri, apa segala macam tuh sendiri. Walaupun dia eh, walaupun dia salah satu orang yang inilah tim-tim jazz juga gitu, tapi dia tidak memberikan solusi apapun kadang-kadang. Bahkan dia ya udah gitu doang, ya udah kita lihat saja, ya udah kita kerjakan saja gitu. Tapi kan kalau buat kita perempuan yang nggak puas ya begitu doang gitu, kita butuh masukan gitu. Dia nggak pernah ngasih masukan apapun gitu, dia biarkan aja aku berpikir sendiri, mumet sendiri, stres sendiri, ya dibiarkannya aja gitu. Tapi ya memang 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 balik lagi sih, apapun itu sebenarnya tentang kita dan Tuhan gitu, bukan bukan orang lain, bahkan terhadap orang yang paling dekat dengan kita sekalipun gitu ya. Tapi itu bicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Bawa semuanya pergumulkan dalam Tuhan. Jadi terus kita hanya taat aja apa yang Tuhan. Memang kalau udah Tuhan ngomong, wah semuanya jadi gitu. Bukan cuma semuanya jadi. Damai dan sejahteranya itu yang kita dapatkan. Sukacitanya itu yang dapatkan. Dan itu aku sukacita, dia yang mendengarkan aja nggak tahu aku ngomong apa, jadi udah sukacita gitu. Karena memang segitu menariknya memang firman Tuhan. Segitu menariknya memang perkataan Tuhan. Melegakan sekali. Wah udah kepanjangan aku ngomongnya. Saking happy banget ini hari Kamis. Padahal hari Kamis tuh hari-hari yang, aduh, tengah-tengah minggu gitu ya. Sudah orang pada lelah bekerja, udah pengen istirahat gitu ya. Tapi hari ini ya semangat banget lah rasanya. Walaupun mungkin, wah, pekerjaan pak pikpuk gitu ya. Pekerjaan pak pikpuk, deadline banyak dan segala macam. Tapi Tuhan tetap baik, selama-lamanya baik gitu. Dan aku bersyukur banget lah ya, maksudnya ya Tuhan masih masih menolong setiap kita. Mau kayak gimana pun kesibukan kita, sepanjang kita komit mau ikut jalan Tuhan, sepanjang kita komit dengan pelayanan kita, yang kita dapatkan itu eh, lebih banyak dari penderitaan kita, lebih banyak sukacitanya dibandingkan kesakitan kita. Waktu kita ngalami kesakitan itu jelas itu sakit, jelas itu nggak enak, jelas itu menderita sekali. Wah, karena kita nggak tahu penderitaan ini mau sampai kapan gitu ya. Tapi eh, endingnya, wah itu bikin kita lupa dengan penderitaan yang kemarin. Karena saking menangnya gitu ya. Nah makanya kadang-kadang kita yang suka menghindari penderitaan kayak gitu-gitu ya. Waduh, kalau bisa bersyukur malah gitu ya. Walaupun mungkin ya ini perkataan-perkataan orang yang udah menang sebenarnya ya. Kalau dalam penderitaan, iya, lu nggak ngerasain, pasti ngomongnya gitu ya. Tapi kalau perkataan-perkataan orang yang udah menang, itu memang 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 segitu dahsyatnya sebenarnya. Bukan bicara soal
Tuhan kan ngelatih karakter kita sebenarnya, bukan ngelatih apapun. Karena yang dia inginkan kita punya karakter yang karakter ilahi gitu, yang nggak mental tempe lah, nggak mental cengeng, nggak mental mengasihani diri sendiri gitu ya. Eh, Kayak kita playing victim gitu ya, nggak gitu juga maksud Tuhan gitu ya. Nah, tapi itu Tuhan latih memang dari setiap persoalan yang kita hadapi setiap harinya, entah itu pelayanan, entah itu keluarga, entah itu apapun lah ya. Tuhan ngajari kita daily tiap hari gitu, dan aku tuh belajar belajar juga gitu sampai detik ini, bahkan ya sampai kita mati lah, karena Tuhan pengen kan kita kayak kayak ya itu bejana yang indah itu gitu, nggak yang mahal gitu. Kalau yang produk mahal ini ya you harus tahan banting, punya qualified, you harus bisa berpikir secara jernih, you harus berpikir dengan baik, lu harus penuh dengan kasih. Nah, ini nggak gampang. You harus belajar untuk mengampuni, you harus belajar membedakan mana kehendak Tuhan, mana kehendak kamu, gitu ya. Nah, ini udah kebanyakan ngomongnya, nih saking happy-nya gini ya, udah jam berapa ini? Nah, begitu-begitu teman-teman. Jadi aku pikir sensus ini penting ya, penting sekali sensus agar kita bisa mengukur kemampuan kita, kekuatan kita, mengukur juga apa sampai batas mana diri kita ini sadar akan diri kita. Nah, perlu kita sensus, bukan di sini kalau aku ibaratkan ya mungkin sensus bahasa Israel. Kita mensensus diri kita sendiri dulu gitu. Sensus apa yang kita punya, apa yang punya kita, kita punya apa, udah sampai sejauh mana kemampuan kita, udah sampai sejauh mana kita mengupgrade pengetahuan kita, sampai sejauh mana pengenalan kita untuk Tuhan, pelayanan kita atau apapun sampai sejauh mana gitu. Nah, untuk bisa apa? Untuk bisa melewati peperangan yang akan di depan kita lagi nih nanti gitu. Untuk melewati apa? Apalagi yang akan Tuhan mau percayakan. Ya kan hidup kan nggak kayak gini-gini aja gitu ya. Ada jenjangnya, persoalannya pun ada jenjangnya. Ya makin lu semakin dalam ya semakin mengerikan lah ujian-ujiannya. Tapi kan kalau kita udah berhasil melewati ujian itu, wah pemandangan tuh di atas tuh indah banget jadinya gitulah. Jadi kalau ada teman kita yang cemen banget kayak gitu, kita udah bisa ngasih kekuatan buat dia gitu. Karena kita pernah di posisi itu gitu. Kita pernah ngalamin hal yang begitu. Maka kita bisa kasih semangat dan penghiburan dan kekuatan sehingga semua orang bisa bangkit. Itu sih kalau menurut aku. Terima kasih teman-teman. Maaf ya kepanjangan. Thank you Kak Yus sharingnya. Luar biasa ya, luar biasa. Tanpa memperpanjang durasi lagi, ya udah kalau gitu kita langsung saja masuk ke materinya. Jika nanti teman-teman ada yang dapat rema yang baru lagi atau tadi waktu Kak Yus sharing juga dapat sesuatu, nanti kita ada lagi kesempatannya di setelah pengajaran malam hari ini. So, mari kita mulai. Silahkan kepada Mas Leo. Oke, selamat malam Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Puji Tuhan ya, ketemu lagi di Jazz House of Fresh pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan mulai membahas kitab Bilangan. Nah, kitab Bilangan tuh salah satu kitab dengan mungkin dengan frame waktu yang cukup panjang gitu ya, hampir 39 tahun bangsa Israel itu ada di padang gurun. Next, kok. Kitab Bilangan, bahasa Indonesia Bilangan, Numbers atau Aritmoi bahasa Yunani, tapi bahasa Ibraninya adalah Bemidbar yang artinya di padang gurun. Sebab kitab Bilangan ini tuh sebenarnya seru banget ya. Kalau dilihat dari di Dutch Bible tuh mengatakan bahwa kitab Bilangan itu berisi sejak tahun kedua, bulan kedua, tahun kedua, sampai awal bulan ke-11, tahun ke-40. Jadi itu hampir seluruh perjalanan bangsa Israel itu direkam dalam kitab Bilangan ini. Nah, apa yang membuat ini begitu lama? Ketika bangsa Israel itu kan sebenarnya mau menempati tanah Kanaan ya, menempati tanah terjanji di Kanaan. Nah, mereka tuh perlu untuk berperang lah melawan orang yang ada di negeri Kanaan itu, melawan bangsa yang sudah mendiami negeri Kanaan itu. Nah, yang membuat begitu lama adalah dalam perjalanan mungkin 39 tahun itu, di tengah-tengahnya itu banyak sekali perseteruan bahkan di bangsa Israelnya sendiri. Nanti di kitab
bilangan belasan ya, di belasan itu bahkan bangsa Israel sendiri itu memberontak, mengatakan bahwa ya ampun Tuhan, kenapa sih kamu bawa kami dalam padang gurun ini? Mending kita mati di Mesir aja, kembalikan kita ke Mesir gitu lah. Dulu ingin ingin bebas, sudah dibebaskan lah, sekarang mau sudah di padang gurun, tapi malah minta dikembalikan lagi ke bersungut-sungut gitu ya, untuk diminta dikembalikan lagi ke Mesir. Nah, konflik-konflik seperti itu yang membuat bangsa Israel itu lama sekali untuk mencapai tanah Kanaan. Terus kemudian di tengah-tengah nanti bangsa Israel juga ada menyembah berhala dengan bangsa Moab dan lain sebagainya. Dan terutama di kitab bilangan ini nanti kita akan mengetahui mengapa Musa dan Harun tuh akhirnya tidak bisa masuk ke tanah terjanji ya. Mereka melakukan suatu dosa gitu. Di bilangan tuh ada judulnya dosa Musa dan Harun di bab 20-an mungkin 25 26 saya nggak begitu ingat. Jadi barangkali perjalanan bangsa Israel itu kalau kita ambil nilai moralnya bisa jadi itu suatu perjalanan iman kita barangkali ya, naik turun begitu sampai akhirnya bisa masuk ke tanah terjanji. Tapi baca kitab bilangan tuh seru banget. Menyerang bangsa lewat selatan gagal, menyerang lewat mana lagi kadang berhasil, kadang gagal gitu kan. Oke, saya kembali ke sini aja. Karena perjalanan menuju tanah terjanji itu penuh dengan konflik, negara yang menduduki tanah terjanji itu harus diseberangi Israel dulu sehingga dia bisa sampai. Maka Allah tuh menyerukan sensus penduduk untuk memastikan kesiapan tentara dari bangsa Israel itu sendiri. Next. Nah, ini adalah perhitungan Laskar Israel. Sepanjang ini tadi kalau kita baca itu ya dari kitab Bilangan bab 1 sampai ayat yang ke-44 barangkali. 46 ya, sampai ayat ke-46 itu isinya ya ini. Dari setiap suku, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asyar, Isakar, Sebulon, dari keturunan Yusuf, anaknya Efraim dan Manasya, dan kemudian juga Benyamin. Perwakilannya bahwa setiap suku itu wajib mengirimkan satu perwakilan untuk mendampingi Musa dan Harun. Dan masing-masing suku itu sudah ada jumlah tentaranya. Dan kalau di total sama ya 603.550 orang. Nah, terkecuali suku Lewi tidak diharuskan untuk dicatat di sensus gitu ya, sebab mereka memiliki tugas yang lain, yaitu bertugas untuk mengawasi kemah suci. Nah, nanti untuk bagian orang Lewi akan dibahas di akhir dari presentasi saya. Dan kemudian barangkali perwakilan dari Lewi, pemimpin terbesarnya itu adalah Eleazar ya. Eleazar itu anak dari Harun. Lanjut. Bangsa Israel dihitung. Bangsa Israel itu kan terdiri dari 12 suku. Masing-masing suku itu dibagi menjadi suatu kaum. Dan satu kaum dibagi menjadi kaum leluhur. Jadi ada beberapa pembagian. Dan tujuan sensus yang sebenarnya adalah untuk keperluan militer. Meskipun Israel tidak punya tentara tetap, tapi dia harus punya militer untuk membela diri. Sensus itu memberikan daftar orang yang siap berperang. Makanya umurnya mesti di atas 20 tahun atau 21 tahun. Ketika ada peperangan, dengan sensus itu Musa bisa dengan cepat mengganti atau mereplace itu apa ya, mengganti tentara yang gugur itu. Gitu. Kemudian teori perang. Nah, apakah Tuhan tuh akhirnya mengizinkan untuk berperang? Teori perang yang adil mengajarkan bahwa konflik bersenjata hanya diperbolehkan dalam kondisi moral yang ketat. Hukum moral yang terjadi saat ini adalah hukum ada 5 pembagiannya dari KGK, yaitu hukum Allah, hukum kodrat, hukum dalam perjanjian baru, perjanjian lama, hukum sipil atau hukum gerejawi. Nah, hukum kodrat itu sendiri kalau dari Thomas Aquinas ini ya, partisipasi rasional manusia dalam hukum kekal, dan hukum kekal itu adalah hukum yang menjamin bahwa Allah itu menjamin kehidupan manusia itu sebetulnya. Nah, dari teori perang ini kemudian
sebetulnya ketika Tuhan itu mengizinkan perdamaian, mengizinkan perang, di manakah perdamaian kan begitu? Selanjutnya, nah apa itu damai? Mengenai perdamaian ini ada beberapa eh, bisa bisa dijawab dari beberapa hal ya. Berbagilah orang yang membawa damai atau meminta kedamaian hati dengan menegaskan imoralitas dari amarah yang merupakan keinginan untuk membalas dendam agar musuhnya menderita. Atau kita mengutuk kebencian yang membawa orang menginginkan berbuat jahat. Damai di bumi dibutuhkan untuk hormat dan perkembangan hidup manusia. Santo Agustinus mengatakan damai adalah ketenangan dari tatanan. Selanjutnya, kapan diperbolehkan secara moral menggunakan kekuatan militer? Nah, itu ketika penderitaan yang diakibatkan penyerang sudah begitu berat, berlangsung lama, semua cara damai yang sudah dicoba terbukti tidak membawa hasil, atas ada dasar yang kuat dan prospek yang jelas akan keberhasilan dan penggunaan senjata tidak boleh berakibat lebih buruk daripada kenyataan yang buruk. Kalau mengenai perdamaian dan perang, ada damai dan ada perang. Itu seolah-olah kita mengingat ya, ada suatu quote itu ditulis pada zaman Romawi. Saya lupa yang menuliskan siapa, tapi saya ingat bahwa dia orang Romawi yang menulis dia pertama kali. Civis pacem para bellum. Kalau kita ingin perang, kalau kita ingin damai maka ciptakan peperangan. Tapi kan pada saat itu konteksnya adalah bangsa Romawi kan ingin menyatukan gitu, ya, ingin menyatukan dari uh, dia kekaisaran yang luas, kemudian terbagi menjadi dua, kekaisaran barat dan juga timur. Gitu. Lanjut. Nah, dalam keadaan perang, apa yang dituntut oleh hukum moral? Hukum moral itu tetap berlaku, terutama untuk menuntut perlakuan manusiawi terhadap orang yang tidak berperang dan tawanan perang. Tindakan perusakan massal harus dikutuk, demikian pula pemusnahan etnis minoritas. Yang terakhir dari hukum ini adalah hukum humaniter. Hukum humaniter itu mengatakan begini, tidak adalah seorang pun atau suatu organisasi pun yang dapat menghentikan perang. Kalau suatu kelompok atau suatu negara menginginkan perang, benar-benar menginginkan perang, walaupun sudah sudah diboikot sana sini, pasti kan tetap akan terjadi perang, entah gimana pun caranya, pokoknya tetap aja akan terjadi perang. Maka sebetulnya kita tidak bisa membatasi keinginan orang itu untuk berperang atau keinginan negara itu untuk berperang, tapi kita bisa mengatur cara-cara prosedural itu ya, perang itu bagaimana melakukannya dan juga memberikan perlindungan bagi korban perang. Dan dalam hal ini hukum humaniter itu menekankan suatu akibat ya yang ditimbulkan dari perang itu sendiri. Nah, sebetulnya kalau berbicara tentang perang begini, negara kita atau keadaan kita saat ini kan sedang berperang banyak ya, sedang banyak peperangan mulai dari Rusia Ukraina dan kemudian sekarang Israel Palestina. Minimal dari dua hal itu kita bisa belajar bahwa memang benar tidak ada seorang pun, tidak ada suatu organisasi pun yang dapat menghentikan perang. Rusia misalnya, kita belajar dari Rusia, walaupun seluruh seluruh item, seluruh kekayaan mereka, produk mereka di boykot sana sini, mereka tetap akan menyerang menyerang Ukraina. Demikian juga Israel dan Palestina saat ini. Nah, tentu ini keadaan yang sangat mengkhawatirkan, bisa jadi perang dunia ketiga dan prediksi-prediksi pengamat itu memang mengatakan demikian begitu ya. Eh Ya, mengenai tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan perang itu. Bahkan PBB sekalipun juga tidak bisa menghentikan perang karena memang ada sebuah cerita kan ya kalau Israel dengan Palestina itu. Sebetulnya PBB sudah mengusahakan lah, tapi kan ada eh, satu negara pendiri kan bisa punya hak veto dan kita bisa lihat juga dalam media mainstream aja, media yang umum aja, bahwa negara Amerika kan sudah menggunakan hak vetonya sebanyak 40-an kali ya, 45 atau 46 kali itu hanya untuk melindungi Israel. Jadi memang tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan perang, maka dibentuklah suatu hukum humaniter ini yang menjelaskan eh, akibat dari perang itu sendiri dan kemudian bagaimana sih caranya untuk memberikan perlindungan bagi korban perang. Saya lupa menambahkan satu lagi. Mungkin balik ke slide sebelumnya, Mas. Nah, kapankah diperbolehkan secara moral menggunakan kekuatan militer begitu ya? Apakah Gereja Katolik di Indonesia khususnya, kapan sih Gereja Katolik itu memperbolehkan untuk berperang? Nah, barangkali salah satunya kita bisa belajar dari
dulu tuh ketika Sugio Pranoto ya, Albertus Sugio Pranoto tuh akhirnya tercetus 100% Katolik, 100% Indonesia, yang artinya kan ketika dalam keadaan Indonesia itu dijajah, kita bisa melawan agresi militer. Yang waktu itu kan setelah tahun 45 kita masih dijajah Belanda ya, melalui agresi militer satu, agresi militer dua. Nah, kita boleh melawan tuh. Memang kita perlu dukungan untuk merdeka pada saat itu. Dan negara pertama yang memberikan dukungan bagi Indonesia untuk merdeka adalah Vatikan, adalah Roma. Siapa Monsinyur Albertus itu yang melobi, mengkonsolidasikan sehingga hal itu terjadi. Nah, sebab syarat suatu negara itu harus daulat adalah adanya suatu pengakuan dari negara lain. Kalau yang tiga pertama kan kita sudah punya kekuasaan, punya wilayah kekuasaan, ada perangkat kekuasaannya sudah ada rakyatnya kan begitu. Secara terjadinya sebuah negara. Nah, tapi yang syarat keempat ini yang agak susah karena butuh pengakuan kedaulatan dari negara lain. Satu aja cukup dan yang diminta adalah negara Vatikan itu. Nah, jadi secara sejarah Gereja Katolik pun uh, mendukung gitu ya, menggunakan kekuatan militer ketika penderitaan yang diakibatkan penyerang sudah begitu berat, semua cara damai tidak terbukti membawa hasil, ada dasar yang kuat dan prospek yang jelas akan keberhasilan, dan penggunaan senjata tidak boleh berakibat lebih buruk daripada kenyataan yang buruk. Dan salah satunya ketika kita akan merdeka itu, Belanda masih menyerang ya dengan agresi itu. Lanjut. Nah, ini bagian terakhir dari eh, poin saya aja mengenai suku Lewi. Karena suku Lewi tadi itu kan di bab 1 ya, di bilangan 1 dan bilangan 2 itu tugas mereka tidak jelas. Nah, tapi kita tahu bahwa orang Lewi itu kan bertugas untuk menjaga kemah suci. Mereka tuh yang nanti akan jadi imam kan begitu. Maka sebenarnya itu akan muncul tugas orang Lewi itu di bilangan bab 3 ayat 21 sampai 36 itu mungkin sudah lebih jelas apa yang dilakukan oleh orang Lewi. Nah, oleh karena itu, ketika tanah perjanjian dibagi, orang Lewi tidak mendapatkan karena mereka akan melayani di semua suku. Termasuk pembagian suku-suku Lewi itu, mereka sudah mendapatkan tugas secara spesifik di Kemah Suci itu apa yang harus dilakukan. Lebih detail akan dibahas 2 minggu lagi. Next slide-nya, Mas. Tapi ini saya ada recap. Nah, ya. Anak Lewi itu kan ada 3 ya. Gerson, Kehat, dan Merari. Dan kemudian masing-masing anak Lewi itu ada dibagi beberapa suku, ada 2 dan 4. Ya, totalnya ada 8 suku. Masing-masing ada satu pemimpin, dan mereka pun sudah ditempatkan di kemah-kemah gitu ya. Oh, oh, nanti di bagian presentasinya Mas Bertus ada formasi perkemahannya ya. Eh, di mana letak kemahnya si kaum Gerson, Kehat, dan juga Merari. Dan tugas masing-masing pun juga sudah jelas bahwa kaum Gerson itu bertugas untuk kemah suci, mengemasi kemah suci itu, kemah dengan tudungnya, tirai, pintu, kemah pertemuan. Kalau Kehat itu memelihara barang kudus, tabut, meja, kandil, mesbah, perkakas, tirai, pekerjaan yang berhubungan dengan segala perkakasnya itu. Dan kemudian kalau Merari memelihara papan kemah suci, kayu lintangnya, tiangnya, alas, segala perabotan dan pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Itu sudah sangat detail sekali. Jadi ketika bangsa Israel itu akan berpindah, akan menyerang ke bangsa lain, eh, suku Lewi ini yang harus memberesi kemah suci ini. Mereka yang mengangkat kemah suci itu, mereka yang membongkar kemah suci itu, mereka suka menata kembali kemah suci itu. Dan kemah suci itu selalu letaknya di tengah-tengah itu ya, di tengah-tengah. Kalau di gambar background saya itu yang ada di tengah-tengah bangsa Israel dia, itu selalu kemah suci itu arahnya ke situ. Selanjutnya, kesimpulan. Kita bilangan berarti di padang gurun yang mengisahkan sebagian besar perjalanan bangsa Israel. Laskar Israel dihitung untuk kepentingan militer kecuali suku Lewi. Selanjutnya Mas Bertus, silahkan.
Oke, ya, terima kasih di Leo telah menyampaikan. Nah, oke. Nah, ini saya kasih sedikit tambahan ya bahwa sebenarnya kita bilangan ini sebagai kisah peperangan bangsa Israel. Tadi juga sudah sering sekali disampaikan sama Leo juga, tadi saat sharing juga disampaikan bahwa mulai dari sensus sampai formasi perkemahan, formasi barisan, itu eh, semua bertujuan untuk peperangan yang akan mereka hadapi selama di padang gurun. Nah, jadi tapi seringkali ketika kita membaca Alkitab, kita bilangan buka pertama langsung sensus dan kita terkaget-kaget gitu kan. Wah, bilangan sesuai dengan namanya angka begitu ya. Itu padahal hanya mengecoh saja gitu. Tapi semua konteks dari kita bilangan ini semuanya itu untuk peperangan. Oke, next. Nah, di sini juga di perkembangan ini di pasal 2 juga disampaikan lagi ya jumlah-jumlahnya. Begitu jumlah-jumlah dari bangsa Israel tadi sudah disampaikan oleh Leo, jadi nggak perlu disampaikan lagi. Tapi ada satu hal yang menarik di sini yaitu bahwa mereka berkumpul di Laskar Israel ini berkumpul itu jadi 4 kelompok, 5 ya lebih tepatnya ya, 5 dan Lewi sebenarnya yang kelima ya. Tapi Laskarnya itu 4 kelompok, Yehuda, Ruben, Efraim, sama dan setiap kelompok itu ada lambang panjinya. Jadi ada logonya masing-masing setiap kelompok. Nah, ada pembahasan menarik mengenai lambang dari panji ini ya. Next. Ini ada beberapa pendapat sebenarnya sangat populer. Ini ada dua pendapat ini saya tampilkan. Ada yang mengatakan kira-kira begini, Yehuda itu singa. Itu semua sepakat Yehuda singa. Kemudian Ruben itu ada yang mengatakan rusa jantan, ada yang mengatakan kepala manusia. Dan Efraim itu ada yang mengatakan anak rusa jantan, ada yang mengatakan lembu atau anak sapi. Kemudian dan itu ada yang mengatakan Raja Wali, ada yang mengatakan ular basilis. Nah, tapi sebenarnya yang menarik adalah bahwa yang paling populer itu pendekatan dihubungkan dengan kitab Yeskiel. Kalau kita tahu kerub itu salah satu malaikat yang posisinya tinggi, begitu ya, yang melayani dekat tahta Allah, itu kerub namanya. Dan kerub itu punya 4 wajah, gitu ya. Kerub untuk punya 4 wajah. Nah, next. Salah satu tafsiran tertua itu juga kira-kira begini. Singa, lembu, manusia, dan basilis, ular basilis. Targum Jonathan. Nah, tapi yang paling populer adalah tadi, next. Nah, seperti wajah dari kerub. Kerub ini memiliki 4 wajah ini. Banteng atau lembu, manusia atau malaikat, gitu ya, singa, dan raja. Ini 4 wajah dari kerub. Gitu ya. Nah, apa yang menarik dari sini sebenarnya? Nah, mungkin saat itu bangsa Israel kita melihat bahwa wah ini dihubungkan dengan kitab Yeskiel begitu mengenai kelompok-kelompok ini. Dan ini memang ada dasar-dasar Alkitabiahnya kemudian. Tapi yang menariknya adalah pewarisan dalam gereja Katolik. Nah, ternyata gereja Katolik masih mewarisi loh simbol-simbol ini, empat simbol wajah kerub ini. Gitu. Next. Nah, gereja Katolik mewaris di mana? Di lambang-lambang penginjil. Lambang-lambang penginjil. Gitu. Rasul Yohanes dilambangkan seperti Raja Wali. Kenapa? Karena bahasanya tinggi sekali. Kepada mulanya adalah firman, tinggi sekali. Dibuka Injil Yohanes itu. Kemudian Injil Lukas digambarkan seperti banteng atau lembu. Karena dibuka dengan kisah seorang imam yang mempersembahkan kurban. Nah, lembu itu kan untuk kurban. Gitu ya. Kemudian Injil Markus digambarkan seperti singa. Karena dalam Markus 1 itu
langsung dikisahkan mengutip nubuatan Yesaya. Ada seseorang yang berseru-seru di padang gurun seperti singa. Dan siapa yang berseru-seru itu adalah Yohanes Pembaptis. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, nah, begitu katanya. Seperti singa. Makanya digambarkan singa. Dan Injil Matius dilambangkan seorang manusia. Kenapa? Karena Injil Matius ini langsung dibuka dengan silsilah Yesus. Gitu. Itu langsung dibuka menunjukkan kemanusiaan Yesus. Nah, maka digambarkan dengan manusia. Menarik. Nah, next. Nah, oke, kita kembali lagi ke bahasan. Nah, ini formasi perkemahan. Begitu ya. Kita lihat di utara ada Dan, Aser, Naftali, di timur ada Yehuda, Isakar, Zebulon, di selatan ada Gad, Simeon, dan Ruben, di barat ada Benyamin, Manasye, dan Efraim. Gitu. Nah, dan di tengah-tengah itu adalah kemah suci bersama dengan orang-orang Lewi dan para imam. Gitu, termasuk Musa dan para imam. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, gitu, bahwa perkemahan gitu ya, itu dipersiapkan untuk peperangan. Jadi kenapa dia dibuat persegi? Bukan hanya menunjukkan bahwa tabernakel atau kemah suci sebagai pusat, tapi kalau musuh menyerang, pasukan sudah siap melindungi dari 4 penjuru mata angin. Gitu kira-kira. Jadi pertahanan utara, barat, timur, selatan semua ready. Bayangkan kalau kalau berkemah itu seperti baris gitu. Nah, itu lebih mengerikan. Begitu. Dan formasi persegi ini kalau diserang salah satu, misal nih, wah daerah utara ternyata mengalami banyak kekalahan. Nah, daerah timur musuhnya nggak terlalu banyak. Daerah timur bisa langsung bantu daerah utara. Jadi ini strategi perang yang luar biasa sekali, formasi perang yang strategis sekali sebenarnya. Gitu. Ini jadi makanya ketika saya sampaikan pertemuan lalu mengenai kitab bilangan, di kitab bilangan ini kita akan melihat, gitu ya, kenapa Allah itu tampil begitu keras, begitu sakleknya, ya, memberontak mati, bersungut-sungut kepada ular, begitu kan begitu saklek. Karena apa? Karena Allah bertindak sebagai jenderal perang. Jadi dari awal kitab bilangan itu Allah sudah bertindak sebagai jenderal perang. Mulai dari sensus, mempersiapkan memetakan kekuatan perang Israel sampai ke formasi perkemahan. Gitu. Ini menarik sekali. Next. Nah, termasuk juga ini mirip, formasi ini mirip dengan formasi-formasi perang bangsa-bangsa lain di saat itu. Gitu, seperti di Mesir khususnya. Ini mirip sekali. Jadi sudah sejak dari awal kita bilangan Allah itu mempersiapkan bangsa Israel untuk berperang. Gitu. Untuk berperang. Dan itu nanti isinya memang itu mayoritas. Perang maka seru sebenarnya kita bilangan ini. Nah, next. Nah, tapi menariknya lagi apa? Nah, di sini. Tuhan itu seakan membagi menjadi 2 kelompok. Gitu ya. Suku Lewi yang fokus hanya kepada beribadah. Nggak ikut berperang. Suku Lewi itu tidak ikut berperang sama sekali. Gitu ya. Bahkan sekalipun Musa itu memimpin peperangan, tapi Musa tidak memegang pedang untuk berperang. Gitu. Musa cuma mengangkat tangan saja supaya bangsa Israel menang. Begitu aja kira-kira. Ya kan? Tidak ikut memegang pedang untuk berperang. Gitu. Satu sisi kelompok suku Lewi dan satu sisi kelompok yang bukan suku Lewi untuk berperang. Gitu. Jadi seakan sudah dari awal
dari awal peradaban manusia, berawal bangsa Israel, gitu, dalam sejarah bangsa Israel, Tuhan itu sudah membagi menjadi dua kaum, kaum religius, suku Lewi, dan kaum awam. Kaum religius tugasnya untuk kemah suci, fokus peribadatan kemah suci, pentahbisan, korban, persembahan, dan lain sebagainya. Nah, awam tugasnya apa? Awam tugasnya adalah untuk melawan dunia luar, berperang dengan dunia luar. Gitu. Bayangkan kalau semuanya jadi suku Lewi. Oh, habis bangsa ini nggak ada yang perang. Gitu. Bayangkan juga kok tidak ada suku Lewi di antara orang Israel. Loh, siapa yang akan melayani Tuhan di kemah suci? Gitu kan? Nah, ini menarik. Maka ini menunjukkan dua sisi kehidupan umat beriman. Dan itu pun ditunjukkan di dalam gereja Katolik juga. Gitu ya. Ada kaum religius, gitu ya, para klerus, gitu ya, para biarawan biarawati, khususnya para klerus tadi ya, para imam, para pastor yang mereka fokus untuk melayani altar, fokus untuk melayani Tuhan di altar. Begitu, mereka tidak sedikit dari mereka yang kemudian bekerja untuk mencari uang. Gitu. Walaupun ada juga, tapi sedikit sekali dari mereka yang melakukan itu. Dan tugas umatlah yang memberikan persembahan kepada gereja. Untuk setiap pelayanan-pelayanan gereja. Nah, begitu. Nah, awam tugasnya keluar. Gitu. Menjangkau orang-orang di luar. Melayani keluarga misalnya. Seorang pastor kan tidak berkeluarga. Gitu. Nggak mengerti repotnya punya pasangan. Nggak mengerti juga bahagia punya pasangan. Gitu kan. Nah, sedangkan awam yang berkeluarga ya sangat mengerti. Begitu kan. Maka dapat melayani awam yang berkeluarga lainnya. Yaitu awam yang punya anak. Kan awam yang punya pasangan. Nah, begitu kira-kira. Ini dalam KGK disampaikan demikian bahwa memang suku Lewi dipisahkan. Dan bahkan dalam doa ritus Latin waktu tahbisan uskup dikatakan apa? Bahwa Allah tidak pernah membiarkan tempat kudusnya tanpa pelayan. Oh, ini bagus banget kalimatnya. Nah, itu. Jadi dua sisi ini supaya bangsa Israel, keseimbangan dua sisi ini tetap terjaga dalam bangsa Israel. Next. Nah, kemudian kita masuk ke barisan suku Israel. Nah, menariknya dari barisan ini, ya, apa? Sebenarnya di ayat 9 disampaikan ya, bahwa Yehuda ini sudah terdahulu berangkat. Gitu. Jadi Yehuda ini yang pertama. Gitu. Ya kan, bahkan Musa dan Harun masuk ke dalam kelompok Yehuda ini. Yang pertama berangkat. Gitu. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani-nya ada 17 gitu ya. Dalam barisan orang Lewi itu bahkan berangkat itu menurut pangkat. Jadi dari sini tuh seakan gitu Tuhan tuh mau menunjukkan gitu ya suatu bayangan-bayangan nubuatan, gambaran-gambaran bahwa bangsa Israel pada akhirnya akan dipimpin oleh suku dari Yehuda. Begitu. Dan itu terwujud ketika dipimpin oleh Daud. Gitu. Dipimpin oleh Salomo. Dan terus akhirnya tergenapi ketika Yesus Kristus turun ke dunia. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat berkemah maupun saat berbaris, kemah suci dan tabernakel itu pasti selalu ada di tengah. Pasti selalu ada di tengah. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa harta yang paling berharga buat bangsa Israel, yang paling dijaga, jangan sampai diserang, apalagi dicuri sama bangsa lain adalah kemah suci dan tabernakel. Maka posisinya di tengah, paling mudah dilindungi.
Kalau posisinya di depan, paling mudah diserang. Posisi paling belakang juga paling mudah diserang. Maka ditaruh di tengah. Kalau ada apa-apa, langsung pasukan itu bisa membuat barikade pertahanan untuk melindungi harta yang paling berharga itu. Jadi sejak awal bangsa Israel sudah mengerti bahwa pusat harta yang paling berharga dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan berbangsa mereka itu adalah Tuhan yang hadir tinggal di tengah-tengah mereka. Bahkan orang Romawi, orang penyembah-penyembah dewa-dewa Romawi pun mengerti hal ini. Gitu. Mereka meletakkan barang-barang kudus itu di tengah-tengah barisan. Nah, pertanyaan buat kita adalah, apakah kita lebih berhikmat daripada para penyembah berhala itu? Kalau para penyembah berhala orang Romawi kuno saja mengerti untuk melindungi harta yang paling berharganya, yaitu barang-barang kudus penyembahan mereka di tengah. Bagaimana dengan kita manusia modern? Apakah kita mengerti untuk melindungi harta yang paling berharga, yaitu iman yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, itu berada di tengah-tengah kehidupan kita? Itu menjadi permenungan juga. Apalagi di tengah-tengah dunia zaman sekarang, itu yang semakin hari tekanannya adalah ngapain orang itu beri. Tekanannya semakin hari semakin ke sana. Gitu. Bahkan kalau di negara-negara maju yang sudah sangat sedikit sekali orang beragama di sana, orang percaya Tuhan itu dianggap aneh. Bahkan sampai ditanya begini, emang Tuhanmu bisa kasih kamu duit? Itu pertanyaan. Itu di Taiwan seperti itu. Ada sharing mahasiswa yang ada di Taiwan gitu ya. Dia kuliah di sana, dan di sana mayoritas orang udah nggak beragama gitu. Dan dia nyari di gereja di sana juga susah banget gitu. Nah, karena temennya tahu dia tuh beragama, begitu kan? Sampai temennya bilang gitu, emang Tuhanmu bisa ngasih kamu uang? Nah, itu pertanyaannya begitu. Jadi tekanan zaman seperti itu. Nah, apakah masihkah kita menjaga itu sebagai harta yang paling berharga dalam kehidupan kita? Menjaga panggilan yang sudah Tuhan kasih sebagai harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Nah, itu pertanyaan. Next. Nah, sudah selesai. Jadi itu beberapa poin. Yang pertama mengenai simbol Panji Laskar-Laskar, itu yang berkaitan dengan penglihatan kerub oleh Yeskiel dan diwariskan oleh gereja Katolik dalam lambang-lambang penginjil. Formasi perkembangan bangsa Israel disusun untuk siap berperang, tapi juga sekaligus menjadikan tabernakel pusat formasi. Yang ketiga, kaum religius dan kaum awam, itu dua sisi kelengkapan kehidupan umat beriman. Next. Langsung saya review aja. Nah, pertama Askar Israel dihitung, kita bilangkan berarti di padang gurun yang mengisahkan sebagian besar perjalanan bangsa Israel. Laskar Israel dihitung untuk kepentingan militer, kecuali suku Lewi. Dua pertemuan bangsa Israel, simbol panji laskar-laskar yang sesuai dengan penglihatan huruf oleh Yeskiel dan diwariskan oleh gereja Katolik dalam lambang-lambang penginjil. Formasi perkemahan bangsa Israel disusun untuk siap berperang sekaligus menjadikan tabernakel pusat formasi. Kaum religius dan kaum awam itu adalah dua sisi kelengkapan kehidupan umat beriman. Paling sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ricardo. Siapa tahu ada yang mau sharing lagi, monggo silakan. Terima kasih Mas Bertus, Mas Leo. Sebuah pembelajaran yang menarik ya, bahwa apa yang ditulis terutama yang tadi kita baca itu tentang angka-angka apa tadi, ternyata semuanya itu punya tujuan yang lebih tinggi lagi ya. Dalam hal ini adalah untuk mempersiapkan bangsa Israel bisa berperang. Nah, silakan bagi teman-teman yang tergerak lagi untuk, ya tadi dapat sesuatu nih dari pengajaran barusan.
langsung saja open mic-nya, atau kalau mau itu raise hand juga silahkan. Atau kalau masih ada yang bingung juga langsung saja ditanyakan lewat chat juga boleh, tapi open mic juga direkomendasikan. Sebelumnya terima kasih Mas Bertus, Mas Leo buat pengajaran hari ini. Tapi memang harus diakuin waktu baca ini nggak terlalu relevan ya emang buat kita ya, karena kita sekarang hidup. Puji Tuhannya kita sekarang sedang hidup dalam keadaan damai dan sejahtera, tanda kutip lah ya. Gak kepikir tuh, waduh ini perang ya gitu ya. Untuk perang ternyata gitu. Emang ketahuan bukan backgroundnya orang TNI kali ya. Silakan tuh bagi teman-teman yang ingin men-sharingkan atau, tadi dapat ini nih gitu. Rema, ada dapat rema sesuatu nih gitu. Silakan, silakan teman-teman. Atau ada yang ingin meneguhkan atau ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan juga. Mana kepikiran kan tadi ternyata suku-suku itu dengan lambang-lambangnya ternyata diwariskan oleh gereja Katolik juga ya. Luar biasa emang gereja kita ini ya. Eh, Secara yang tanda kutip secara detail lambang penginjil itu, mana sangka ternyata kok ditarik-tarik ulurnya ya dari sini-sini juga ternyata. Silakan, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Tapi tadi kok bahas-bahas formasi itu sejujurnya aku pribadi ingatnya ini lah. Apa film yang apa strategi orang Cina itu apa sih namanya? Three Kingdom, aduh. Mulai sejauh ya. Battle of Redcliffe. Redcliffe, waduh. Legend tuh. Waduh. Kan bahas-bahas tuh ada formasi kura-kura lah apa. Nah, aneh deh. Coba-coba ya. Jadi maksudnya eh, aku merasa bahwa ternyata emang iya ya. Kok apa yang tertulis di Alkitab itu selalu semuanya ada pentingnya gitu teman-teman. Sekalipun ya ini ini aku baca ini di salah satu saat teduh pagiku, dan aku harus akui bilangan bab satu ini, aku bacanya mungkin ya pengakuan lah ya, agak nggak nyambung gitu. Ini apaan nih gitu. Baca statistik apa. Tapi di malam hari ini ya kita semua belajar bahwa iya ya emang kok terutama tadi dibantu juga dengan materi visualnya, semuanya itu posisinya itu diletakkan sebegitu rupa, bagaimana Tuhan mengatur formasi perangnya bangsa Israel ini ternyata relevan dengan kehidupan modern kita yang mungkin di zaman sekarang bentukannya ya nggak saklek kayak yang di gambarnya Mas Leo itu, ya bentukannya kotak-kotak gitu kan. Sekarang mungkin lebih berbeda, medan perangnya lebih berbeda lagi ya teman. Nggak bisa jadi medan perangnya ya ada di lingkungan kerja kita, ada yang eh, dengan dinamika-dinamika sosialnya, drama-drama yang ada di kantor kayak gitu lah. Peperangan rohani yang terjadi saat kita dihadapkan dengan, wah, aku aku apa
mentingin kerjaan atau mentingin ini ya, pendalaman iman ya gitu ya. Hal-hal seperti itulah yang eh, menarik bahwa sekalipun mungkin pada zaman itu ya konteksnya dalam perang ya. Cuma kok sekarang peperangan kita sudah bukan lagi harusnya ya, sudah bukan lagi yang kayak yang terjadi oleh saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah maupun yang ada di daerah-daerah situlah. Yes. Bagi teman-teman yang ingin men-sharingkan, masih ada waktu. Kita masih ada waktu. Boleh juga kok teman-teman ada yang ingin men-sharingkan. Mungkin bukan peperangan, bukan bukan pandangan tentang perang yang terjadi sekarang ya, cuma perang yang terjadi secara personal, perang rohani mungkin di dalam pekerjaan. Silakan teman-teman. Tapi kalau aku pribadi teman-teman, aku mendapati bahwa tadi yang cukup aku aku dapat terutama adalah ya pusat hidupku bagaimana ya. Kok bangsa Israel taruh tanda kutip di tengah-tengahnya mereka, hmm, yang berharganya itu di tengah-tengah. Apakah aku sudah memformasikan kerohanianku seperti bangsa Israel itu juga? Itu salah satu rema yang aku dapat pada malam hari ini. Jangan-jangan formasi kerohanianku mungkin apakah lagi agak bergeser ya gitu. Sebuah bahan pertimbangan ya, kalau misalkan tahu oh iya ya mungkin posisinya lagi nggak di tengah nih, lagi cenderung kemana nih gitu kan, ke depan, ke belakang, ke timur, ke barat. Tapi yang penting adalah setelah tahu oh iya ya nggak di pusat sih, nggak di tengah-tengah, langsung diperbaikinya itu. Ada yang mungkin memperbaikinya dengan pengakuan dosa ke Romo, ada yang memperbaikinya dengan terus ikut jazzin, terus berkomunitas terutama, supaya kita semakin tahu gimana caranya mengembalikan apa yang sebelumnya harusnya di pusat, tapi sekarang lagi bergeser. Penting sekali teman-teman, untuk kita selalu menjaga yang terutama dalam hidup kita. Aku ingin um, kau boleh tahu teman-teman, jika ada yang merasa diberkati pada malam hari ini, boleh langsung pencet raise hand-nya teman-teman. Boleh klik jempol atau di chat juga boleh kasih jempol apa? Kasih shift tulis oke gitu. Iya, mantap. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik teman-teman, eh mari kita akhiri pada malam hari ini. Jazz sudah sampai ke penghujungnya. Aku lagi cari di mana screen saya. Oke. Jadi teman-teman, aku ingin tidak jenuh-jenuhnya mengingatkan bahwa nanti Jazz malam hari ini itu akan diupload kembali rekaman ulangnya di YouTube House of Praise Bandung, teman-teman. Jika ada yang belum subscribe, segera subscribe sekarang. Lalu
Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Cile. Dia cocok belum jadi YouTuber gitu ya. Lalu juga di kami juga ada Instagram, ada di @house.of.praise. Diperhatikan titiknya teman-teman. Di sini kita akan menginformasikan acara-acara House of Praise berikutnya. Dan terutama tidak kalah pentingnya adalah Selasa besok juga jam 7 malam akan ada persekutuan doa offline di Jalan Maulana Yusuf nomor 5. Teman-teman yang ada di Bandung sangat direkomendasikan untuk hadir. Kita kumpul sama-sama sebab kita tahu kebenaran bahwa kita perlu komunitas, teman-teman. So, let's go yang ada di Bandung. Kita sama-sama pujian dan penyembahan dan tentunya sama-sama menyantap firman Tuhan, belajar bersama-sama. Lalu juga Chess akan diadakan kembali tanggal 7 Desember. Stay tune, nanti akan diinfokan lagi. Kita akan masuk ke bilangan bab 3 dan bab 4. Baik, teman-teman, mari sama-sama kita mendoakan malaikat pelindung. Malaikat Allah, engkau diutus oleh Allah untuk melindungi umatnya dan menghantar mereka ke tempat yang telah ditentukan olehnya. Ya malaikat pelindungku, aku bersyukur kepada Allah karena Dia sendiri berkenan mengutus engkau mendampingi dan melindungi aku. Sudilah engkau melindungi aku terhadap semua yang membahayakan diriku. Bila bahaya itu sudah dekat, sudilah engkau melawannya demi keselamatanku. Sedangkan kalau bahaya itu masih jauh, bimbinglah aku menempuh jalan lain yang lebih aman. Semoga engkau selalu mengingatkan aku akan kebaikan dan jangan merelakan aku melakukan hal-hal yang kurang berkenan pada Allah. Kalau aku menghadapi godaan, mohonkanlah kekuatan dari Allah agar aku tidak goyah. Dan kalau aku jatuh ke dalam dosa, sudilah engkau membimbing aku untuk bertobat. Lindungilah aku dalam ketenangan dan jagalah aku bila aku tidur. Sudilah engkau memberikan kekuatan bila aku lemah. Doakanlah aku selalu agar dapat mengamalkan hidup Kristen dengan tulus hati. Mohonkanlah aku rahmat Allah agar aku mampu menjadi pewarta kabar gembira seperti malaikat Gabriel dan penumpas kejahatan seperti malaikat Mikael. Ya malaikatku, semoga aku selalu mengikuti bimbinganmu dan bersama engkau perkenankanlah aku selalu melambungkan pujian serta syukur kepada Allah dengan pengantaran Kristus Tuhan kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala Bapa, segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.